Jadi untuk keris sendiri itu namanya menggunakan istilah dapur ya. Nah itu sudah dipakemkan. Kenapa menggunakan nama dapur bukan model ya? Nah, kita ketahui bersama kalau dapur itu dalam bahasa Jawanya itu artinya muka atau rai. Nah, jadi bentuk mukanya seperti itu nanti akan mencirikan nama dapur tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Kali ini saya akan mencoba membabar pengetahuan awal perkerisan ya. Materi ini saya khususkan bagi dulur-dulur pemula yang memulai minat mencintai dan mengoleksi pusaka ya, khususnya keris. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam keris dan filosofinya seperti apa. Secara garis besar, keris itu ada dua ya, keris lurus dan keris lok. Kita ketahui bersama kalau keris lurus berarti nanti bilahnya lurus ya. Sedangkan kalau keris lok sendiri ini ada yang mengatakan dari akar kata kelok ya, kelok. Terus ada yang mengatakan lekok, yang intinya nanti seperti meliuk-liuk seperti itu ya. Nah, dari bahasa tersebut akhirnya dibagukan, dipakemkan menjadi istilah lok. Nah, dalam berkerisan sendiri nanti ada berbagai macam lok ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keris lurus. Nah, keris lurus ini mengandung filosofi atau membawakan perlambang ketetapan iman ya. Berarti tentang ketauhidan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak sekali keris yang lurus, misal brojol ya, tilam upih, tilam sari, jalak sumelang gandring, dan lain sebagainya. Itu keris lurus. Selanjutnya yaitu keris lok, yaitu yang bilahnya mempunyai lekuk-lekuk ya, lekukan ya. Nah, kita mulai dari lok 1. Nah, lok 1 sendiri ini dalam dunia perkerisan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lok 1 itu tidak ada. Lok 1 itu ya keris lurus itu. Tapi ada beberapa pakar perkerisan yang mengatakan lok 1 itu ada. Nah, itu ada di buku Ensiklopedi Keris karangannya Bapak Bambang Harasrinusmo ya. Itu ada disebutkan keris lok 1. Terus ada lagi di bukunya Kitab Lengkap Keris Jawa ya, karangannya Ki Juru Bangunjiwo. Nah, itu juga dibahas tentang keris lok 1. Nah, keris lok 1 sendiri ini melambangkan hasrat manusia untuk mencapai tujuan keduniawian ya. Jadi bersifat keduniawian. Nah, kita ketahui bersama
dunia ini hanyalah sebentar. Jadi seyogianya kita selalu ingat dan mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam referensi yang telah saya sebut di awal ya, keris log 1, kalau di buku Ensiklopedia Keris karangannya Bapak Bambang Harsrinuksmo itu hanya satu dapur, itu dapur sengkol ya, itu ada dibahas. Terus untuk di bukunya Ki Juru Bangun Jiwo itu ada 4. Yang pertama dapur Pinarak, terus kedua dapur Marak atau Morosebo ya, terus yang ketiga dapur Kayun atau Kanyun, terus yang keempat dapur Mantang. Jadi untuk keris sendiri itu namanya menggunakan istilah dapur ya. Nah itu sudah dipakemkan. Kenapa menggunakan nama dapur bukan model ya? Nah, kita ketahui bersama kalau dapur itu dalam bahasa Jawanya itu artinya muka atau rai. Nah, jadi bentuk mukanya seperti itu nanti akan mencirikan nama dapur tersebut ya. Maka tidak heran kalau dalam istilah Jawa kalau ada gojekan ya, bercandaan, ada istilah dapuranmu ya. Maksudnya itu bentuk wajahmu seperti itu ya. Jadi untuk nama keris itu menggunakan istilah dapur, bukan model ya, bukan dapur. Seperti tadi dapur brojol, dapur keris, tilam OP dan sebagainya. Jadi itu ya keris log 1. Selanjutnya kita membahas filosofi keris log 3 ya. Nah, log 3 sendiri itu mengandung filosofi atau melambangkan suatu permohonan agar tercapai suatu cita-cita tertentu, baik cita-cita keduniawian maupun cita-cita kerohanian ya. Agar pemilik keris itu dijauhkan dari godaan-godaan dalam mengejar cita-cita dan pengharapannya tersebut. Nah, kita ketahui bersama untuk keris log 3 itu ada dapur yang terkenal jangkung ya. Terus ada dapur Sambodo. Terus ada dapur Uruping Gilah dan lain sebagainya. Banyak ya untuk dapur log 3. Nah, kita lanjut untuk filosofi keris log 5. Nah, log 5 sendiri mengandung filosofi atau melambangkan pengharapan agar pemiliknya dapat lancar berbicara. Dipercaya orang yang diajak bicara agar pemiliknya bisa mempengaruhi orang lain dengan cara bicaranya ya. Nah, contohnya keris log 5 ada dapur Anoman, dapur Pandowo ya, terus ada dapur Pulanggeni itu log 5 ya. Terus selanjutnya filosofi keris log 7. Nah, itu melambangkan permohonan agar pemiliknya memiliki wibawa dalam memberikan perintah, agar bicaranya ditaati orang lain, agar selalu menang dalam berdebat atau adu argumentasi. Nah, contohnya dapur keris log 7 itu ada Sempono Panjul ya, sudah pernah saya bahas. Terus Carubuk, terus ada Bidang Soka dan lain sebagainya. Lanjut ke filosofi keris log 9. Ini melambangkan permohonan agar pemiliknya memiliki kewibawaan besar, agar pemiliknya bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan ya, atau bijaksana. Dapur keris log 9 diantaranya ada Kidang Mas, ada dapur
Sabuk tampar, ada dapur keris Carang Soka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu filosofi keris Lok 11. Nah, itu melambangkan perumpamaan agar pemiliknya memiliki ambisi besar dalam mengejar kemajuan tingkat sosial tertentu. Keris Lok 11 ini baik sekali dipakai oleh mereka yang telah bekerja dan telah berumah tangga ya. Contohnya dapur keris Lok 11, sabuk pinten, terus bandotan, terus carito prasojo, dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir filosofi keris Lok 13, yaitu melambangkan permohonan agar pemiliknya mempunyai sifat stabil, tidak gampang goyah, tidak mudah hanyut oleh arus tertentu. Ya, ini lok paripurna ya. Contohnya yaitu dapur keris Korowelang, dapur keris Sengkelat, dapur keris Parung Sari, terus dapur keris Suhan Mangankolo, dan lain sebagainya. Ya, jadi lok 13 yang sesuai pakem itu adalah lok paripurna ya, lok terakhir. Tetapi ada keris dengan lok lebih dari 13. Banyak sekali ya. Ada 15, 17 sampai yang saya pernah temui itu lok 33. Nah, bagaimana dengan namanya ya? Keris yang melebihi lok 13 ya. Keris yang melebihi lok 13 ini dinamakan dapur Kolowijo ya. Yaitu keris yang tidak normal atau tidak sama dengan umumnya. Ya, biasanya zaman dahulu keris ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak normal, baik berupa cacat badannya, bisa pula orang-orang yang nyentrik kalau bahasa sekarang ya, orang yang suka di luar pakem, di luar kebanyakan orang lainnya ya, atau orang yang terlalu pintar, seperti empu keris sendiri kan pada zaman dahulu itu disebut orang yang mempunyai pengetahuan yang linuwih ya, sehingga banyak empu-empu pada zaman dahulu mempunyai keris yang menggunakan lok lebih dari 13. Jadi lok yang melebihi 13 ini disebut keris Kolowijo ya. Jadi setiap bentuk keris, dapur keris dari umumnya ya, lurus dan lok, itu mengandung filosofi harapan masing-masing seperti yang saya uraikan di awal tadi. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini yang saya bagikan kepada dulur-dulur yang mulai menggeluti dunia tosan aji, dunia perkerisan, semakin semangat untuk nguri-nguri warisan kebudayaan leluhur kita yang adiluhung ini ya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, bagi dulur-dulur yang belum subscribe, mohon kiranya dibantu subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel ini makin bisa berkembang, makin bisa memberikan manfaat, khususnya bab tosan aji, bab pusaka atau bab keris khususnya ya. Demikian saya akhiri. Salam budaya, rahayu, 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 sakum dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.